Selamat malam. Hari ini kita menyaksikan gerakan evangelisasi pada awal, karena penganiayaan terjadi mana-mana, maka para rasul terutama Barnabas dan Paulus pergi ke kota-kota yang belum pernah mereka sentuh. Mereka ada di Ikonium dan berkhotbah di sana, tapi orang-orang di situ, baik orang Yahudi maupun pengikut-pengikut yang sudah percaya, dihasut untuk menangkap dan menyiksa dan melempari kedua rasul itu. Lalu mereka juga mesti menghindar, tapi dengan bantuan Roh Kudus mereka menghindar ke Derbe. Waktu sampai di Derbe, ada orang lumpuh yang sakit sejak lahir, tak bisa berjalan. Paulus melihat bahwa orang itu punya iman ketika mendengar perkataan firman, sehingga Paulus memerintahkan dia untuk berdiri dan berjalan, dan orang itu segera berdiri dan berjalan. Tapi akibatnya menjadi sangat fantastis, karena kembali pada Barnabas dan Paulus, mereka dianggap penjelmaan dewa Zeus dan dewa Hermes. Barnabas disebut Zeus dan Paulus disebut sebagai Hermes. Tapi Paulus dan Barnabas tidak hilang kesadarannya, dan mereka benar-benar tidak mau menerima itu. Mereka lalu melompat ke tengah-tengah jemaat dan mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan bahwa tidak benar, kami manusia biasa seperti juga kalian. Walaupun mereka berteriak-teriak, tapi orang-orang berteriak histeris sehingga hampir mereka tidak bisa menghentikan, dan orang-orang itu mempersembahkan pada mereka pemberian yang berharga. Paulus dan Barnabas tidak dapat menolaknya, sebab itu merupakan gerakan massa, dan ini benar-benar boleh juga dikatakan sebagai suatu penghiburan bagi rasul-rasul yang mengalami penganiayaan di mana-mana dan susah di mana-mana. Walaupun mereka tidak takut, tapi keadaan itu menjadi keadaan yang tidak nyaman bagi para rasul. Dan pada waktu mereka ada di situ, terus mereka mengatakan firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Itu memang suatu perbuatan ilahi yang telah menjadi nyata, membantu kegiatan pewartaan, supaya pewartaan walaupun ditindas tetap berjalan terus kemana saja Tuhan menghendaki. Apa yang dikehendaki Tuhan tidak bisa dihambat oleh manusia. Itulah keyakinan kita sekarang pun demikian. Di mana-mana, walaupun para puasa susah untuk mengatakan Injil, di negara-negara yang sukar, dimanapun kita temukan ada pelayan Tuhan yang bekerja dengan segala pengabdiannya untuk membawa firman itu kemana saja, walaupun di tempat-tempat yang sangat sulit dan teraniaya. Kita selalu berdoa untuk mereka supaya Tuhan masih terus menguatkan mereka, dan Roh Kudus ada bersama mereka untuk meluruskan dan melapangkan jalan mereka. Dalam Injil 2-3 hari terakhir ini, Tuhan berbicara tentang perpisahannya dengan kita. Dia sudah mau kembali ke surga, tapi yang dia mau ajarkan supaya hati adalah bahwa dia dan Bapa adalah satu. Tidak ada perceraian antara kedua oknum ilahi ini. Apa yang Bapa katakan
itu disampaikan oleh Yesus, dan yang Yesus ajarkan itu merupakan ajaran Bapa. Semua ini merupakan suatu kenyataan yang tidak boleh kita sangka. Kita mau percaya pada Bapa melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai dan bisa percaya pada Bapa sepenuhnya. Kalau tidak ada Yesus, kita juga tidak kenal Bapa. Bapa akan datang pada kita kalau kita tetap kenal Yesus dan percaya pada Yesus untuk menjadi bagian dari iman percaya kita. Dalam Injil hari ini, kesatuan itu Tuhan tetapkan dan Tuhan garis bawahi untuk kita benar-benar percaya dalam hidup ini. Dan semoga karena itu kita tidak mau meninggalkan Yesus atau ragu-ragu tentang Yesus, melainkan sepenuhnya percaya pada Yesus. Dan kalau kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Bapa, dan siapa sebagai tanda bahwa kita benar percaya pada Yesus adalah bahwa kita harus menuruti segala perintahnya dan menjalankan apa yang Dia firmankan pada kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan Bapa yang baik, kenaikan Tuhan sudah diambang. Kami merasa bahwa Tuhan tetap bersama kami dalam hidup ini. Suka dan duka kami dialami bersama-sama, dan Dia menjalankan bersama-sama langkah-langkah kami sebagai penolong kami. Datanglah Tuhan Yesus, jagalah kami selalu, dan beri kami Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia padamu dalam hidup ini. Demi Kristus